Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang keempat. Kitab Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu.
simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang nasihat untuk mencari hikmat. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, mengapa kita perlu mencari hikmat? Tentu, kita perlu mencari hikmat dan sangat memerlukan hikmat. Karena ada dua sisi jalan yang harus kita pilih, yaitu jalan orang benar atau jalan orang fasik. Dan kedua-duanya menentukan ujung dari nasib kita. Sahabat-sahabat firman, jalan orang benar seperti terang fajar yang bersinar lebih terang dan lebih terang sampai sehari penuh, atau siang hari atau tengah hari, atau yang kata paling puitis katakan melalui firman dalam pasal ini, sampai rembang tengah hari alias terang siang yang sempurna. Tapi sebaliknya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan yang paling pekat, sehingga mereka tidak sanggup mengetahui apa yang menyebabkan mereka tersandung. Terang besar Alkitab kitab Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19 menyatakan dengan jelas perbedaan antara keduanya, yaitu gelap dan terang. Kegelapan itu melambangkan ketidaktahuan, tidak memahami, dan berjalan tanpa mengetahui arah tujuan yang benar. Tetapi terang, lawan dari gelap, adalah lambang hikmat dan pengetahuan maha luas yang sangat dalam. Oleh sebab itu, kita perlu mencari hikmat. Karena firman berkata permulaan dari hikmat ialah untuk memperolehnya, dan dengan segala yang diperoleh, dapatkanlah pengertian. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan, belum tujuan. Hikmat itu tidak terbatas, karena hikmat itu sendiri terdiri dari kebenaran, dan salah satu di antaranya adalah kesalehan. Contoh, di sekolah, kita pernah belajar tentang rasio keliling lingkaran dengan diameternya sudah pasti menggunakan angka 3,14. Dan itu memang benar, tetapi angka 3,141596 adalah lebih akurat. Namun apakah perhitungan itu sudah selesai? Oh, tentu tidak. Karena masih ada lagi, bahkan selalu ada lebih banyak, dan hitungan tak terbatas yang jauh melampaui akal kita. Demikianlah dengan jalan orang benar adalah waktu kehidupan untuk memahami pilihan dan menghargai apa yang ada di depan mata, yaitu rahmat dan kekuatan cinta yang melampaui akal dan pikiran kita. Dan satu-satunya cara untuk membuat ketidakterbatasan itu lebih panjang adalah dengan memulainya lebih cepat pada hari ini, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka semoga hari yang sempurna yang menggambarkan kekekalan di mana kita akan bertatap muka dengan Tuhan, dan kita akan belajar dan terus bertumbuh selamanya, di mana kebenaran yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui dengan sepenuhnya, tetapi di sana dalam kekekalan itu, bersama dengan Tuhan, kita dapat mengetahui kebenaran itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, firman Tuhan menasihati kita, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Terang besar Alkitab, Amsal 4 ayat 14 dan 15, dan Amsal 6 ayat 28. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat, membina pendidikan sejati, halaman 210 alinea pertama, halaman 241 alinea ketiga, mendukung firman Tuhan terang besar dalam mengamarkan kita semua pada hari ini bahwa sangat diperlukan hikmat untuk pembangunan tabiat. Pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Karena dipandang dari segi manusia, hidup yang diperhadapkan kepada semua orang adalah suatu jalan yang belum pernah dicoba ditempuh. Itu adalah suatu jalan di mana sehubungan dengan pengalaman kita yang lebih dalam. Masing-masing kita akan berjalan sendirian pada jalan itu. Ke dalam kehidupan kita yang lebih, tak seorang pun manusia lain yang dapat masuk sepenuhnya. Seperti pada waktu seorang anak kecil disuruh menempuh perjalanan itu, di mana cepat atau lambat, ia pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri yang akan menentukan jalan kehidupannya kepada kekekalan. Betapa sungguh-sungguh seharusnya usaha untuk mengarahkan kepercayaannya kepada penuntun dan penolong yang pasti itu. Dengarkanlah seruan suara penuntun dan penolong yang pasti itu, yaitu Roh Kudus, yang akan membantu kita semua untuk memilih jalan yang benar, yang akhirnya atau yang ujungnya adalah kebahagiaan sejati. Firman berkata, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Terang besar Alkitab, Amsal 4 ayat 6-15, ayat 23, 25 sampai 27. Mari dengar tuntunan suara Roh Kudus yang hendak menolongmu, menolong kita semua. Renungkanlah nasihat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.